adalah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Agama terbanyak di dunia apa, Bang? Kristen. Jadi, maka ada 4 indikator yang ingin saya sampaikan kepada Anda bahwa ketika Yesus yang dikatakan dalam Lukas pasal kedua, khotbah Petrus di Bukit Zaitun, Lukas pasal kedua ya, Lukas pasal kedua, Kisah Para Rasul pasal kedua, Kisah Para Rasul pasal kedua, di sini dikatakan bahwa Mesias anak Maria itu tidak akan ditinggalkan di dunia orang mati, artinya tidak akan meningsoi, tidak akan binasa, tidak akan dibiarkan di dunia orang mati. Nah, kalau kita lihat dalam khotbah Petrus, ya, Kisah Para Rasul pasal kedua, noise Jul, ya. Jul, noise. Si Panjul ini ngerusak peradaban lah. Nah, di ayat 26-nya ya, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri sebelah kananku. Aku tidak goyah sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Tubuhnya akan diam dengan tentram, tidak merasakan kesakitan, Bang, yang Tuhan, mengapa kau tinggalkan aku? Tubuhnya akan dengan tentram, ya. Dan sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, tidak akan pernah masuk ke dunia orang mati. Kristus yang abang sembah itu justru masuk ke dunia orang mati. Nah, jadi abang lihat di ayat ke-26-nya. Sebab itu, nah dijelaskan ya bahwa dia diangkat tangan kanan Elohim, ya. Maka di ayat ke-32-nya kata Petrus, di dalam ayat 36 nih. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Artinya di sini ada Kristus yang baru dilantik setelah dimatikan oleh Theos. Nih. Ketika mereka mendengar itu hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya pada Petrus. Nah, gitu. Jadi itu adalah indikasi tentang adanya Kristus palsu yang disembah oleh umat Kristen. Maka muncullah salam 2 Kristus, abangku, silakan ditanggapi. 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Rifa, halo, jelas ya? Oke, 2 menit ya Rifa, begini. Sekarang Kristus itu sejak sebelum penciptaan. Halo, tes. Ya lanjut, jangan dipotong Tes. Jul. Kita ini umat Islam yang berlaku adil. Ya lanjut Bang Meguro. Jadi gini, Yesus itu Kristus, sebelum penciptaan pun dia sudah Kristus. Tetapi itu hanya buat alam semesta, bukan buat manusia. Jadi pada waktu Yesus itu disalib dan bangkit, maka dia menjadi Kristus bagi umatnya. Jadi bukan artinya 2 kali. Sama seperti misalnya begini ya, Muhammad itu nabi buat Anda, tapi buat saya tidak. Lalu kapan bagi saya itu jadi nabi? Pada saat saya sahadat. Nah, kalau saya sahadat, maka Muhammad jadi nabi bagi saya. Ini Kusnadi loh Apa Jul. dikatakan bahwa Muhammad itu 2 kali diangkat sebagai nabi? Ya tentu tidak. 1 kali saja kan. Tapi maknanya sepertinya 2 kali. Ya. Tapi kalau dipahami seperti itu kita gampang mencerna. Nah, kembali kepada soal siapa penyesat itu. Nah, saya coba lihat ya. Dia kayaknya ngomong, tapi dia nggak tahu kalau suara dia nggak kedengaran. Antikristus. Nah, jadi Alkitab sendiri sudah mengatakan Brother, bahwa yang nggak kedengeran disebut... tadi Anda ngopi. Anda baca dalil tadi nggak kedengeran. Oke, 2 Yohanes 1 ayat 17. Mungkin saya belum begitu bisa pakai HP untuk TikTok ini, jadi bisa hilang gitu. Tapi 2 Yohanes 1 ayat 17 dikatakan bahwa yang menyesat itu
adalah yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi definisi Bible beda dengan definisi yang lain. Jadi artinya kalau dikatakan tadi dua Kristus, itu hanya salah paham saja. Yang maksudnya seperti tadi. Bagi Riva sekarang ini, Waktu habis, Yesus 23.50. Waktu habis. ya, silakan. Panjang kali lebar, Meguro tidak menunjukkan dalil kecuali 2 Yohanes pasal 1 nomor 17. Aku tanggapi dulu argumentasi dari Meguro dari tadi yang mengatakan bahwa Yesus sudah Kristus sejak alam semesta diciptakan. Tolong tunjukkan dalilnya ya. Ya, kalau nggak ada dalilnya nggak usah. Dia sudah jadi Kristus ya. Setahu aku Kristus itu dari kata Mesias. Mesias itu orang yang diurapi. Orang yang diurapi bukan Tuhan yang diurapi ya. Nggak ada istilahnya di Yahudi itu Tuhan diurapi bang. Tuhan itu mengurapi, nggak diurapi. Jadi tolong tunjukkan kalau Kristus ini sejak alam semesta itu sudah dijadikan Kristus. Dalilnya mana? Pertama. Yang kedua, 2 Yohanes pasal 1 nomor 17 yang tidak mengakui bahwa Kristus datang sebagai manusia maka dia antikristus. Maka pertanyaannya, menurut Anda Yesus manusia atau bukan? Bang Meguro, Bang Meguro. Bang Meguro, jangan ngopi. Bang Meguro jangan pindah aplikasi. Jangan pindah aplikasi, brother. Ya. Ada dua ya tanggapan aku dari penjelasan Anda yang tidak ada data tadi, kecuali 2 Yohanes 1:17. Yang pertama adalah mana dalil bahwa Kristus atau Yesus itu sudah jadi Mesias sejak semula. Dalilnya nggak ada eksplisit, implisit juga nggak apa-apa, biar kita bahas nanti. Yang kedua, dalam 2 Yohanes ini yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, maka dia antikristus. Pertanyaan aku, Anda percaya Yesus manusia? Percaya. Oke, berarti Tuhan Anda manusia ya? Ya, dia datang dalam rupa manusia. Iya. Iya, intinya Anda percaya kan dia manusia? Oh iya, percaya. Ya udah, berarti Tuhan Anda manusia Dia bukan ya? bohongan dan bukan jadi-jadian. Nggak usah ditambahi bang. Aku cuman konfirmasi doang, susah banget konfirmasi. Anda percaya bahwa Yesus itu manusia? Iya. Berarti Tuhan Anda manusia ya bang? Iya. Oke, terima kasih. Berarti Anda itu menuhankan kesimpulan manusia. Anda, Riva. Loh, Kalau yang tadi Anda bilang pertanyaan tadi iya. pertama benar, Nih yang gimana sih, males diskusi kayak gini sama kesimpulan yang mahasiswa? kedua. Bukan kesimpulan. Saya tanya, Anda Tuhannya manusia bukan? Tuhan Kalau saya, kami kan itu bukan saya nggak antikristus setuju. nih. Itu saya nggak Loh, setuju, Riva. menurut tadi Kalau katanya tadi dikatakan setuju. Yesus Nih gimana manusia, sih mahasiswa Yesus pelintat-pelintut manusia, mencela-mencela setuju. nih kalau debat di forum terbuka, malu nih mahasiswa kayak gini nih. Coba saya ulangi sekali lagi. Menurut 2 Oke. Yohanes pasal 1 nomor 17 yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Jul, menurut kau Yesus manusia atau Tuhan, Jul? 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 Ih, Panjul nih. Teman-teman di bawah yang Islam, menurut kalian diajarkan dalam Islam itu Yesus itu manusia atau Tuhan? Ayo Manusia. Saya tanya Manusia, sama orang Riva. Islam, abang. Saya lagi tanya orang Islam, bang. Soalnya mereka ini nggak pelintat-pelintut kalau ngomong manusia. Terima kasih kalian bukan antikristus ya, karena kalian percaya Yesus ada manusia. Sekarang sama abang nih, kutanya. Menurut abang Yesus itu manusia atau bukan? Manusia. Oke, berarti dia bukan Tuhan ya, atau Tuhan abang manusia. Itu Cuma dua itu kesimpulan yang aja. salah. Nah, itu Loh, kesimpulan di yang mana salah, kesalahannya? Yesus Tuhan, Riva. Yesus Dia itu manusia, adalah berarti manusia, bukan Tuhan. Bukan Tuhannya itu, kesimpulan. Enggak, tunggu. Itu Memangnya kesimpulan Tuhan itu pribadi. manusia? Saya tanya. Enggak, saya konfirmasi. Gimana? Kita nih diskusi itu ketika saya bicara Anda bantah. Saya tanya, Yesus manusia bukan? Iya. Dia Tuhan bukan? Iya. Ya udah, berarti Tuhan Anda manusia. Gimana sih ini? Itu kesimpulan salah. Loh, ini masih beleng-beleng gini. Itu salah logika. Salah logika. Yesus itu kan manusia. Betul. Dan dia juga Tuhan. Berarti Tuhan Anda manusia karena dia manusia, kesimpulan tapi itu dia salah. Tuhan Anda. Itu cacat berpikir. Coba cacat berpikirnya di mana? salah Logical berpikir. fallacy apa? Enggak. Kalau kamu bilang itu logical fallacy, tolong definisikan logical fallacy-nya, namanya apa? Kita cross check, kemudian jelaskan logical fallacy-nya di mana? Cepat. Oke. Sekarang tadi Yesus Apa adalah manusia. Nggak mau Betul. katanya mahasiswa. Yang namanya logical fallacy-nya, nama logical fallacy-nya apa? Coba logical ad hominem, red herring, straw man, atau circle debat atau apa? Circle argument atau apa? Itu error in cause. Tidak ada hubungan Error sebab in akibat. cause. Ya.
Error in cause. Coba jelaskan ke saya di mana perkataan saya ketika Anda mengatakan bahwa Yesus manusia dan dia juga adalah Tuhan Anda, maka saya katakan kesimpulannya, konklusinya bahwa Anda menuhankan manusia. Anda bilang itu error in cause. Coba jelaskan. Coba. Oke, saya kasih analogi logika ya. Enggak, saya mau penjelasan bahwa error in cause ini relate dengan bahwa Anda mengatakan Yesus manusia, tapi dia adalah Tuhan, maka saya katakan Anda menuhankan manusia. Anda bilang itu error in cause. Coba jelaskan ke saya, tidak ada sebab akibatnya. Pertama, sebabnya adalah Yesus manusia. Dan akibatnya ketika Anda menuhankan Yesus, maka akibatnya adalah Tuhan Anda adalah manusia. Coba tunjukkan kalau itu cacat logika. Ya, itu tidak ada premis di dalam dua kalimat itu. Ya, kesimpulan Apa itu ini? sama. Premis pertama adalah Yesus manusia. Premis kedua Ya. adalah Anda menuhankan dia. Maka konklusinya adalah Tuhan Anda manusia. Kok Anda bilang saya Belum cacat tentu. logika? Nah, Masih itu kuliah di mana sih? kesimpulan yang salah. Itu kesimpulan Ya udah yang kalau salah. begitu Anda menuhankan keledai atau manusia? Saya tanya. Ya, dua-duanya salah, apalagi itu kacau lah Ya logikanya. udah, Anda kalau menuhankan begitu. siapa? Anda enggak, saya tanya, Anda menuhankan Yesus enggak? Saya menuhankan Yesus. Dia manusia enggak? Ya. Ketika Yesus sama dengan manusia, dan Anda menuhankan Yesus, maka itu sama dengan menuhankan manusia, karena Yesus sama dengan manusia. Belajar matematika Bang, persamaan Nah, itu XY dan salah. salah. Turun Salah Bang, gua nggak mau begitu. peradaban rusak. Sejak kapan ini rusak peradaban dengan orang ini? Mbak Jang, mahasiswa kayak gini hancur peradaban Pak. Yesus sama dengan manusia dan Anda menuhankan dia, maka konklusinya Anda menuhankan manusia. Itu salah kata kau. Kau bilang aku salah. Aku udah capek-capek belajar filsafat loh. Premis pertama, premis kedua, konklusinya kau bilang aku salah. Tanpa kau bisa menjelaskan, kau bilang cause in cause. Sejak kapan mama moyang filsafat mengajarkan bahwa Yesus sama dengan manusia? Sama kayak gini nih. Aku memakan bayam. Bayam sama dengan hijau. Maka aku memakan sayur berwarna hijau. Ngerti kau itu? Hah? Ini kalau rusak peradaban gara-gara kau. Kembali kita ke zaman kegelapan nih. Astagfirullah Mahasiswa ya tuh, Allah. Itu kuliah di mana tuh, Uni? Kuliah kuliah di di mana tuh, ini bikin Bang, di alma di mater kampus itu? maju mundur Bang. Kampus maju mundur miring-miring Bang. Premis awal, Yesus adalah manusia. Premis kedua, bahwa dia adalah Tuhan. Maka konklusinya adalah si Meguro menuhankan manusia. Tuhannya Itu salah. Tuhannya manusia. Betul. Sorry. Loh, salahnya di mana? Salahnya di mana? Udah benar itu. Ini namanya adalah kampus logical Ya Allah, fallacy. Untung Untung kita lah Islam dia Bang. enggak sebut alma mater ya kan. Untung Nah, dia nggak untung dia nggak sebutin sebut alma alma maternya mater benar. Malu loh alma maternya loh. Iya, ngeri kali. Dia bilang kos apa tadi? Kos tidak ada hubungan sebab akibat katanya. Nih, akibat Error dia mengatakan Yesus error in manusia, cause. error in cause. Ya, kita lihat nih. Teman-teman perhatikan ya, ini belajar nih teman-teman biar nggak dikibuli ya. Error in cause. Ya, ini salah satu istilah untuk logical fallacy, ya. Nih ya. Mana ada error in cause Rusak itu, peradaban. ngaco dia. Capek-capek anak kita sekolah, tiba-tiba dirusak sama orang-orang kayak gini. Aku tadi Uni bilang dia mahasiswa, jadi aku nyimak ini. Aku scroll kan. Oh, Aku udah mahasiswa, berbangga kata Uni, kali loh. udah. Aduh, aku diskusi sama mahasiswa bangga kali bahkan. Aku mahasiswi ya kan. Iya kan? Biasanya kan yang naik kan cuma kecoa-kecoa itu. Nggak suka aku Bang. Dia nggak ngerti tapi menyalahkan gitu loh. Itu namanya merusak peradaban. Mana Bang error in cause itu? Nggak ada. Mana? Ngadi-ngadi mahasiswa itu ya. Terus gini loh. Jadi ya kalau dibilang tidak ada hubungan sebab akibat nih. Akibat dia mempercayai Yesus manusia dan menuhankan, maka sebab gini nih. Sebab Yesus adalah manusia dan dia adalah Tuhan, maka akibatnya dia menuhankan manusia. Nah itu Bang, dibilang dia nggak ada sebab akibatnya. Emang dikira dia aku botol kali ya Bang ya. Ya gini-gini aku belajar filsafat loh. Parah loh. Itu sudah premis 1 2 kemudian konklusi sudah benar itu.
Cuman dia Iya. dia yang error, tapi mengklaim error in cost ngapain? Premis Macam-macam satu, aja error in Yesus cost. adalah manusia. Premis kedua, Nah, dan dia juga Tuhan. Artinya, konklusinya bahwa Yesus yang manusia ini dituhankan. Maka konklusinya adalah dia menuhankan manusia. Dibilang pula kita salah. Kecewa aku sama kau Meguro. Kupikir kau mahasiswa betulan loh. Di fakultas mana kau sekolah Meguro? Coba tanya alma maternya dulu. Bang Meguro kuliah di mana? Kampus apa? kuliah di mana, Bang? Oke, saya jawab dulu logika tadi, Rifa. Enggak, tunggu Ya. bentar Bang. Enggak Bang, ini kredibilitas ini penting di Komal ini Bang, karena aku mahasiswi Bang ya. Abang di fakultas mana? Karena gini, aku pengen menghimbau buat 300 orang supaya nggak kuliah tempat abang kuliah. Bahaya kalau kayak abang ini nanti. Siapa nama dosennya Bang yang ngajarin filsafatnya? Nama kampusnya apa Bang? Nama Ngeri kampusnya kali apa? itu. Kalau aku umum Bang, aku Universitas Maluku Utara Bang. Abang fakultasnya apa? Itu nggak penting. Yang penting penjelasan logika. Bang, Penting, Bang. abang tahu nggak kenapa harus nama SOS, SPD, doktor, profesor itu kenapa? Supaya ketika ada orang bicara dia tahu kredibilitasnya apa. Kalau aku mahasiswi Bang, abang lihat nama aku di PD Dikti. Silakan lihat di Fayah di Putri di PD Dikti, silakan di cross check siapa aku. Nah, aku mahasiswi semester akhir dan besok aku udah skripsi nih. Ya, dan aku mahasiswi Fakultas Ummu Universitas Muhammadiyah. Nah, aku belajar juga filsafat waktu aku masih prodi komunikasi pendidikan agama Islam. Nah, dalam buku dasar-dasar filsafat, Bang, ada yang namanya epistemologi dan ontologis. Ini pengantar filsafat, Bang. Ontologis ini adalah Oke, kalau mempelajari gitu saya sesuatu tanya aja, secara Rifa, hakikat. ya. Saya nanya, Abang mahasiswa Saya loh, ngecek kok kayak gini sih, logika Bang? Anda. Bentar dulu, enggak, saya mau nunjukin makanya kredibilitas saya nanya, saya, Rifa bukan hanya dulu. Om Do. Sebentar dulu. Nah, abang tahu tidak silogisme atau istilah, pernah mendengarkan istilah silogisme, Bang? Pernah dengar nggak istilah silogisme? Oh, iya. Saya tanya dulu, pernah tak? Apa? Iya. Sorry, mohon maaf karena abang pernah mendengar silogisme. Aku pengen abang menjelaskan kepada aku apa definisi silogisme, Bang. Saya logika aja karena saya bukan dosen. Aduh, Jadi, majang, saya itu kan kita bicara logika, bertanya. Bang. Abang mahasiswa, oke lah. Ya, Aduh, ini logika, merusak logika. peradaban kalau kayak gini. Ya Saya ngecek Allah, logika, anak-anakku, ini logika. kalian Nih ya. hati-hati. Bentar, Rifa Bang. itu Bentar, aku manusia, kan? bentar. Aku Rifa- mau memberikan bentar, Bang ya. Anak-anakku, kalian cari Meguro ini kuliah di mana dan kalian keluarkan anak kalian kalau kuliah sama dengan Meguro. Dan tolong cari dosen filsafatnya ya, karena bahaya nih. Rusak peradaban. Kembali kita ke zaman kegelapan ya. Aduh, ya Allah. Aku nggak bisa ngebiarin orang-orang rusak peradaban ini. Aku diajarkan di kampus Ini untuk proses mencerdaskan kenal, bangsa, dan itu makanya Rifa manusia kan. Nah, Rifa juga wanita kan. Nah, Rifa wanita kan. Rifa wanita. ya berarti Apakah wanita ya berarti itu aku adalah manusia yang Itu wanita. cacat berpikir namanya. Iya. Loh, kok cacat Iya, itu berpikir? cacat berpikir. Apakah manusia itu Kesimpulannya wanita? gimana, Kalau Bang? merujuk ke saya, loh, emang tunggu. Ya salah dong. Apakah manusia itu wanita? Dengar. Itu salah. Apakah Rifa wanita? manusia itu Iya, wanita? Ya dan salah. Rifa ada. Dengar dulu, kok salah? Bukan Rifa apakah itu manusia itu, manusia. tapi merujuk kepada Manusia. Rifa. Dengar dulu Rifa nih ya. itu Dengar dulu, manusia. bukan gitu. Makanya jangan simpulkan kayak gitu. Gini, Rifa adalah seorang manusia dan dia adalah seorang wanita. Maka Rifa adalah manusia yang wanita. Itu kesimpulannya. Sama, Yesus adalah manusia tapi dia Tuhan. Maka Yesus adalah manusia yang dituhankan. Kok bolak-balik ente? Dikira gue goblok banget kali ya? Muka gue mungkin terlihat goblok, tapi gue gak goblok-goblok banget. Ih, gak tahu nih orang nih sekolah di mana nih, filsafat guru mana ini? Rifa adalah seorang wanita. Dia seorang manusia. Nah, manusia itu umum. Coba kamu ngerti nggak definisi umum dan Dia- definisi khusus? Uni. Di sini Uni. Dia konklusinya dia yang error. Jadi dia mau coba. Iya, Bang. Dia mau coba memframing dia begini. Rifa adalah wanita dan Rifa adalah manusia. Berarti manusia adalah wanita. Itu error. Memang iya. Error itu. karena apa? Dia tidak mengerti definisi umum dan definisi khusus. Sementara Nah. Yesus itu sebagai manusia itu umum, tapi dia punya kekhususan sebagai Tuhan. Ngerti nggak definisi umum dan khusus? Sebagai Bang, kuliah di umum mana aku, sih, Bang? Aku rajin, kuliah di Bang. mana, Bang? Bang, Bukan umumnya mahasiswa. aku tuh Bukan manusia. mahasiswa ini, Dengar. Malah Rifa Bang Meguro, Bang Meguro, nih aku ajarkan. Bentar, Bang Meguro, nih. Ini yang Bang kalau mengilustrasikan tuh jangan tabrak lari, jangan ambil dari umum ke khusus ke umum. Contoh, Yesus secara umum adalah manusia, Ya. tapi dia manusia yang berbeda.
secara khusus dia itu adalah Tuhan, karena tidak semua manusia itu Tuhan. Ya. Maka ada definisi umum dan definisi khusus. Rifa secara Jadi umum manusia itu adalah Tuhan. manusia. Ya, Diam salah. dulu, nggak gitu. Makanya dengar kalau orang ngomong mahasiswa, ini kalau kayak gini nih dibuang dosen nih orang ini nih. Belum selesai saya menjelaskan, Anda nanti kesimpulannya. Ingat loh ya, saya relate loh. Pertama saya tunjukkan definisi umum. Definisi umum Yesus adalah manusia, itu secara umum dia manusia. Secara khusus dia bukan manusia yang biasa, tapi ada kekhususan dari dia. Apa kekhususan dia? Dia adalah Tuhan, karena tidak semua manusia itu Tuhan. Itu tadi yang Anda salah logical fallacy itu. Nah, saya adalah secara umum manusia, tapi saya manusia yang khusus. Khususnya apa? Gendernya perempuan. Maka saya adalah manusia yang perempuan. Maka Yesus adalah manusia yang dituhankan. Nah itu salah. Yesus adalah Tuhan dalam rupa manusia. Loh, kok Apa bedanya? Ya beda Apa dong. bedanya? Apa Beda. bedanya? Rifa adalah manusia yang bergender perempuan. Apa bedanya? Pelgoso. Nah, kalau Udah, Yesus pecat adalah ini guru Tuhan filsafat dalam lu. rupa manusia, itu berarti itu yang benar. Lah, Tapi berarti kan Anda lu memang menyimpulkan Tuhannya bahwa manusia. Tuhan itu manusia. Manusia itu adalah Tuhan, itu yang salah. Coba, saya merujuk kepada 2 Yohanes pasal 1 nomor 17. Yang tidak percaya bahwa dia datang sebagai manusia, gua tanya sekali lagi nih, Yesus manusia atau bukan? Yesus adalah manusia. Ya udah. Nah, dia juga Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Maka dia adalah manusia yang dituhankan. Loh, kok ketawa nih orang? Rifa adalah Aduh, manusia, itu betul. maunya Anda, Rifa adalah Rifa. perempuan, benar. Maka Rifa adalah manusia yang perempuan. Ngerti nggak, Bagong? Bukan, manusia yang Ya. diwanitakan. Kok manusia? Rifa ini adalah wanita manusia yang yang bergender dimanusiakan. perempuan. Kok kayak gini nih? Rifa ini adalah manusia yang bergender Rifa perempuan, adalah karena manusia perempuan itu yang bicara gender. diwanitakan. Kalau enggak, kau salah. Ini lagi-lagi kau salah. Coba, Rifa itu kalau kau, makanya kau belajar klasifikasi dalam bahasa Indonesia. Kalau perempuan itu gender, kalau Tuhan itu status sosial. Paham kau? Nah, Rifa adalah manusia, tapi gendernya perempuan. Maka Rifa adalah manusia yang bergender perempuan. Belajar kok bahasa Indonesia, Bang. Yesus adalah manusia, tapi dia adalah Tuhan. Maka Yesus adalah manusia yang dituhankan, karena ini status sosial. Ngerti kau? Dia Tuhan, artinya disembah. Dituhankan. Dituhankan itu maksudnya apa? Disembah. Kata Tuhan itu merujuk kepada sembahan, dari dari kata ilah, atau dalam etimologinya adalah pencipta yang tidak diciptakan. Terminologinya, etimologinya karena Tuhan itu dari kata tuan yang disalahkan atau hiperkorek. Makanya Bang, belajarlah bahasa Indonesia dengan benar dan baik gitu loh. Jangan ambil Jadi, definisi Rifa umum ini ke khusus manusia atau yang sebaliknya. diwanitakan gitu. Manusia wanita yang yang bergender dimanusiakan. perempuan. Loh, kok Nah, jadi goblok kalau- itu Abang? Kalau begitu Yesus itu Rifa, adalah Tuhan dengar. dalam rupa manusia. Ya itu udah, berarti dia manusia kan yang dia dituhankan nggak? Iya, dia Tuhan. Dan di dia dalam manusia? rupa manusia. Ya, saya tanya, dia Tetapi dituhankan tidak nggak? Dituhankan, memang dari Saya awalnya tanya, juga dia- dia Tuhan. Saya tanya, Apakah Anda Rifa menuhankan Yesus? diwanitakan? Anda tahu Apakah Rifa awalan diwanitakan bukan diwanitakan, saya adalah wanita. Ya, berarti Ya. coba. Karena ini Coba ulangi karena ini sama-sama. bukan, karena wanita ini bukan kata kerja. Menuhankan itu kata kerja. Tuhan itu status. Saya kan gendernya perempuan. Tidak ada yang memperempuankan perempuan, nggak ada. Tapi kalau Tuhan itu dituhankan ada. Kenapa? Tuhan itu bukan cuma Yesus. Ada yang menuhankan batu. Diwanitakan juga Nah, ada. maka kata perempuan itu cuma Dimanusiakan satu juga gendernya. Dengar dulu. Duh, nih ajar. Masa aku ngajarin bahasa Indonesia? Ada awalan ada awalan dengan akar kata kerja atau kata benda. Nih ya. Tuhan itu adalah satu kata benda. Tuhan ini adalah artinya yang disembah. Yang disembah, baca KBBI ya Bang. Tidak ada ceritanya perempuan itu sebagai kata benda adalah yang diperempuankan, karena perempuan itu esensi yang ada secara ontologis. Yesus itu ontologisnya manusia, tapi dia juga Tuhan. Kenapa saya bilang dia ontologisnya manusia? Menurut 2 Yohanes pasal 1:17, dia datang sebagai manusia bukan sebagai Tuhan. Maka secara umum Yesus adalah manusia. Belajar ontologis, makanya guru filsafat pecat tuh. Nih, 2 Yohanes 1:17 secara esensi dikatakan bahwa dia
datang sebagai manusia. Maka umumnya dia manusia, tapi dia memiliki kekhususan. Dia dituhankan oleh umat Kristen. Maka Yesus adalah manusia yang dituhankan orang Kristen. Karena esensinya adalah manusia, bukan Tuhan. Nah, kecuali kalian bicara tentang Bapa, sang sumber. Itu baru. Nah, kemudian Rifa adalah manusia. Gendernya adalah perempuan. Maka kalimat yang tepat adalah Rifa, manusia yang bergender perempuan. Yesus adalah manusia, tapi dituhankan Meguro. Maka Yesus adalah manusia yang dituhankan Meguro. Belajarlah kau bahasa Indonesia yang baik dan benar, jangan pelintir. Karena kita bersumpah satu, sumpah pemuda, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ini diperkodok bahasa Indonesia ini. Ini di mana kuliahnya orang ini? Astagfirullahaladzim. Masa aku ngajarin filsafat ontologis di sini? Parah kan? Di mana? Coba. Di mana dalil dia awalnya Tuhan? Ya di mana? Di mana awalnya? Ya coba tunjuk dalilnya, dalil. Mana? Di dalam Ya, Yohanes ada 2 ayat yang mana dikatakan ya, Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Aduh, Berarti saya jauh tanya, sebelumnya bahkan juga penciptaan dia udah. mana sebagai Tuhan? Dia sudah ada Yohanes. sebelum Abraham ada sebagai Tuhan mana? Mana sebagai Tuhan? Iya, mana sebagai Tuhan? Bentar. Di Yohanes dikatakan Yesus dia sudah ada sebelum penciptaan. Saya Dia tanya, dimuliakan Yesus sebelum yang penciptaan, adalah tapi dia Tuhan. sebagai Kristus. Ya mana Yesus sebagai Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama mana? Aduh. Rusak ini peradaban. Ya Allah, izinkanlah aku jadi dosen untuk bisa ngajarin orang-orang nggak. Aduh, benar-benar rusak doktrin. Teman-teman, demi Allah ya, demi Rasulullah, demi Allah ya, nggak boleh demi Rasulullah ya. Jujur aku kayaknya nggak mau anak kita rusak nih. Tolong teman-teman Muslim ya, tolong teman-teman Muslim belajar filsafat ya, biar ada orang-orang kayak gini nggak rusak peradaban. Kalian nggak mau nanti anak-anak kalian jadi kayak kembali ke Eropa tuh, percaya doktrin kayak gini, merusak bahasa Indonesia, tatanan bahasa Indonesia, bahkan merusak secara ontologis loh. Kesimpulan silogisme. Rifa sendiri yang ngarang-ngarang. Kau dari tadi mana ada Yesus dalam kitab Perjanjian Lama sebagai Tuhan. Dia itu dikatakan oleh Yohanes sebagai firman, bukan Tuhan tapi firman. Karena firman itu bukan Tuhan, tapi firman adalah perkataan. Dalam kitab Yohanes secara filosofi mengambil himne Plato bahwa firman Tuhan adalah Tuhan. Nah, secara esensi, secara ontologis firman bukan Tuhan, karena firman adalah apa yang keluar dari Tuhan. Masa saya tanya samamu, apakah tanganmu adalah kau? Coba kau jawab. Apakah tanganmu adalah kau yang manusia atau tanganmu adalah manusia? Waduh, parah nih. Udahlah ya, maaf, aku nggak mau memperbodoh diri aku. Aku mau bikin skripsi besok, jadi aku nggak mau merusak peradaban ya. Udah Bang Dio, Parah kita. kali. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Ih, parah kali. Astagfirullahaladzim. Pengen nangis aku dengarnya. Kok Aku pengen dia nangis yang juga. salah, kok dia yang Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bang, definisi umum dan definisi khusus. Secara umum, aku nih manusia. Secara khusus, aku punya gender perempuan. Maka kata yang tepat silogis apanya adalah konklusinya adalah Rifa adalah manusia yang bergender perempuan. Secara umum Yesus itu manusia karena tidak ada Tuhan bergender laki-laki selain Yesus, berbentuk manusia selain Yesus. Di dalam kitab mereka Yohanes 1:1 pun itu merujuk kepada firman, dan itu bukan Yesus karena itu tidak berbentuk manusia. Yang namanya Yesus adalah manusia yang hadir lahir dari rahim Maria, itu bernama Yesus. Dia baru dikasih nama menjadi Yesus. Kita bicara tentang Yesus, bukan bicara tentang firman. Firman itu bukan manusia dan dia tidak berbentuk dan dia tidak bernama Yesus. Jangan kau fitnah kitab sucimu sendiri. Kau pikir aku nggak ngerti apa? Secara ontologis, keadaan sebenar-benarnya tentang Yesus adalah manusia yang lahir dari rahim Maria diberi nama Yesus pada saat dia lahir. Maka kita bicara tentang Yesus. Kau bilang dia sudah sejak awal jadi Mesias. Hantu belau. Yang pertama jadi Mesias itu bukan dia. Daud jadi Mesias, Kores jadi Mesias. Ih kau, kutombak kau nanti merusak peradaban. Aku nggak bisa loh kayak gini loh, emosi loh aku kayak gini loh. sabar nih. Enggak, dia merusak peradaban, Bang. Bang, kita bayar kuliah Iya, betul. mahal loh, Bang. Gini loh, Bang. Anak-anak kita Betul, kita betul. ajarkan sekolah belajar bahasa Indonesia. Mereka belajar bahasa Indonesia dan mereka belajar ontologis. Mereka belajar apakah yang disebut manusia, anak-anak yang dilahirkan dan diciptakan ibu? Apakah arti Tuhan, anak-anak? Pencipta yang tidak diciptakan ibu.
Tiba-tiba ada orang Kristen baru datang ujuk-ujuk mengatakan bahwa manusia itu adalah Tuhan. Apa nggak rusak peradaban begini? La ilaha illallah, ngucap aku. Bang, asam lambungku jadi naik kayak gini. Pelajaran juga Uni buat kawan-kawan di bawah ya, teman-teman muslim juga di bawah. Jadikan pelajaran tadi, diskusi Uni sama Maguro tadi. Kalau kita nggak paham, bilang nggak paham, jangan sok-sok paham. Ya, jangan sok-sok paham. Dia nggak ngerti filsafat, sok-sokan dia mau main premis 1, premis 2 dan konklusi, ternyata dia sendiri nggak ngerti antara premis Silogisme aja dia nggak ngerti. dan silogisme juga nggak ngerti. Aduh, ya Allah ya Robbi, parah kali bah. Dia nggak ngerti dia diksi umum, diksi khusus. Secara nggak berdiri bersama saya. Sementara kamu udah pernah lihat saya menghardi badai. Takut nggak? Kalau itu dianalogikan ke Yesus dengan murid-muridnya, ya Aduh, takut. Majang, kenapa sih? Apa kaitannya sama Yesus dulu? Saya mau tanya normalnya kamu. Saya ternyata bisa meniup badai ini. Gitu kan? Kamu lihat. Terus kamu lihat saya bisa membelah batu. Tiba-tiba ada badai. Kamu udah pernah lihat saya menghardik badai. Kira-kira kamu pas lihat badai itu kabur atau kamu tetap bersama saya karena kamu percaya saya bisa mengusir badai? Mana yang betul? Oh, Gimana? tapi rasa Iya kan? takut itu tetap Sulit ada. teman-teman untuk menjawab hal ini. Kenapa? Saya nggak usah Tuhan deh. Anda yang di depan saya itu adalah polisi. Saya nggak takut pergi ke tempat gelap dan bahkan pergi ke tempat penjahat karena saya tahu polisi itu punya senjata. Saya nggak perlu takut. Kenapa? Saya tahu orang itu adalah orang yang bisa melakukan banyak hal. Ini secara psikologis, kalau memang murid-murid Yesus pernah melihat apa yang kamu sampaikan, dia ini menghidupkan orang mati, maka muridnya nggak akan kabur ketika ditangkap. Itu psikologi. Yang kedua, kalau memang Yesus bisa menghidupkan orang mati, artinya dia sudah punya kuasa atau belum? Sudah diberikan. Ya sudah, kalau gitu dia berbohong ketika mengatakan segala kuasa yang di bumi di langit telah diberikan kepadaku. Karena dia sudah pernah berkuasa sebelumnya. Ya kan itu penyampaian terakhir di saat dia naik ke surga kan. Masalahnya di ayat lain kan dia sudah bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa, itu dari Bapa. Makanya dia menghidupkan Lazarus itu berdoa kepada Bapa kan. Masa gitu aja nggak nangkap kamu, Martin? Ya itu kan Dia maksudnya sudah jelas-jelas. Sebentar. Astagfirullahalazim. Dia memperjelas bahwa- Kalau segala kuasa telah diberikan kepadaku, artinya kan dia bisa berkuasa melakukan apapun kan di bumi dan di surga. Betul. Lalu kenapa dia Kita bilang, kembali aku pada tidak tadi, dapat berbuat? pada tadi. Aduh, Majang, ini gini lah diskusi dulu. Nih ya, aku diberi kuasa sama Pak Jokowi hari ini. Berarti aku bisa memerintah negara Indonesia kan? Betul. Seminggu yang lalu aku pernah bilang gini, aku nggak bisa berbuat apa-apa untuk Indonesia. Berarti aku belum punya kuasa untuk Indonesia. Yesus tidak berkata, bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa dari berbuat diriku apa-apa sendiri. Dari diriku sendiri. Berarti Artinya dia belum punya memperjelas. kuasa. Tapi yang punya kuasa tuh Bapa. Tapi dia belum punya kuasa. Tapi kemudian dia mengaku segala kuasa di bumi dan di langit sudah diberikan kepadaku. Artinya dia Gini mau- deh, aku nggak mau tambah. Udah, kamu nuhankan Yesus saja ya. Mohon maaf nih, aku nggak mau bertele-tele ya. Kalau Saya tidak bahasa bisa sesederhana itu menjelaskan. kamu tidak mengerti, nggak. Buat apa saya mendengarkan doktrin kalian? Bukan, Dan bukan yang kamu doktrin. jelaskan Ini itu kan- adalah pemahaman pribadi yang tidak ada kaitannya dengan akademis. Nah, saya bicara pakai ayat, pakai pendekatan bahasa Indonesia. Kamu menggunakan pendekatan apa? Imani. Jadi saya ini di sini buang-buang waktu. Saya nggak tambah pinter sama kamu, Martin. Kecuali Enggak, kamu misalnya pendeta. Kamu bilang gini nih, kamu pendeta. Itu teks aslinya salah. Nah, ilmu itu. Teks aslinya artinya begini. Nah, penafsiran dari sekolah kami nih. Tapi dari tadi yang kamu ucapkan itu pendapatmu sendiri dan ini melanggar kaidah akademisi. Kamu tahu tidak dalam ranah akademisi itu, pendapat pribadi itu tidak dianggap. Kami mahasiswi ini kalau bikin makalah itu tidak boleh pendapat pribadi kecuali analisis indikator. Tapi segala argumentasi yang adalah berupa ilmu itu harus merujuk kepada para ahli loh. Saya mahasiswi, tiba-tiba saya diskusi sama kamu nih. Saya nggak tahu kredibilitasmu, kamu entah mahasiswa, entah mahasiswi, entah dosen, entah siapa. Tiba-tiba memberikan sudut pandang tentang ayat-ayat terjemahan yang kamu pahami sendiri dan saya harus dengarkan itu. Kira-kira saya dapat ilmu nggak? Nggak ada deh, Martin. Dan saya juga nggak masalah kamu tetap jadi Kristen gitu loh. Jadi saya tuh apa ya, mohon maaf ya. Saya ini mau kajian nih. Saya lagi membahas bagaimana saya bisa buktikan di Al-Quran saya ada perintah sholat nih. Ini lebih penting untuk umat. Terus saya menghadapi kamu di sini yang dari tadi itu ngeyel dengan pendapat pribadi. Sementara saya tunjukkan ayat yang logika.
bahwa dia berkata Dari tadi belum sebelumnya aku ngomong. tidak dapat berbuat apa-apa. Iya, saya nggak butuh Dari tadi omongan belum. kamu karena saya lagi nggak mau mendengarkan ocehan orang yang nggak ada dasar gitu loh. Ngerti nggak? Aduh, saya belum ngomong sudah dituduh apa? Yang Dari macam-macam. tadi itu kita udah ngobrol berapa menit, Martin. Saya bahkan nunjukkan kepada kamu, kamu lari ke sana. Jawab lagi, lari ke sini. Ya udah kalau gitu kamu anggap aja kamu menyembah kepada Yesus yang asli udah. Kan nggak masalah kan bagi saya. Saya kan bukan orang yang ingin menunjukkan kepintaran saya dalam menunjukkan data. Nggak perlu juga, orang udah tahu siapa saya kok. Nah, jadi sekarang kamu silahkan kamu sembahlah Tuhanmu itu yang berbeda sifat itu. Yang satu melarang muridnya ke Yerusalem, yang satu nyuruh keluar Yerusalem. Kamu mau bilang dia konsisten kayak nggak konsisten itu nggak urusan saya. Tapi saya bisa buktikan bahwa sifatnya berbeda. Karakter Yesus yang belum disalibkan dengan yang baru bangkit ini beda. Yesus yang belum dibangkitkan itu mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sementara yang baru dibangkitkan ini jelas mengaku dia sudah memiliki kuasa, artinya dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Karena dia sudah punya kuasa itu. Yesus yang dari Nazaret itu bilang itu segala sesuatu itu dari Bapa. Nah, Yesus yang baru ini sama seperti iblis mengaku. Kamu tahu nggak iblis pernah bicara apa sama Yesus? Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Dalam kitab Lukas kamu baca nih. Kata iblis kepadanya, segala kekuatan itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu karena semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Persis sama seperti perkataan iblis. Anak Maria Ya, bilang kalau apa? Aku saya tidak tidak dapat percaya berbuat perkataan apa-apa. Lah, Saya tidak percaya kalau perkataan kamu iblis. tidak percaya kepada perkataan iblis, maka ini adalah klaim yang kamu tolak kan? Nah, ketika ada Yesus yang baru bangkit yang mengaku, kamu percaya. Sementara kamu bisa nggak nunjukin ke saya secara ilmiah dia itu Yesus anak Maria? Pertama, mukanya udah beda. Siapa yang bilang mukanya beda? Maria Magdalena dan murid Yesus. Mukanya aja udah beda. Masa murid-murid Yesus yang sama-sama sama dia terus nggak kenal lagi sama Yesus? Emang bengkak mukanya gara-gara jadi mayat? Atau sembab gitu gara-gara 3 hari nggak ada arwahnya di dalam badannya tuh biru gitu, mengkelam keluar biji matanya gara-gara membusuk gitu, makanya nggak dikenali lagi. Kamu lihatlah sekelas Maria Magdalena yang pernah cium kakinya aja tuh nggak kenal sama dia loh. Makanya ini bukan Yesus yang anak Maria karena dia udah nggak dikenali, tapi dia ngaku-ngaku Mana yang Yesus. bilang mukanya beda tuh mana ayatnya? Astagfirullahaladzim, inilah kadang-kadang orang Kristen. Aku pikir kalian tuh ngerti ayat-ayat kita kalian nih. Besok-besok kalau diskusi sama aku tuh kuasailah kitab suci kalian. Uni tuh nggak mau memaksa kalian pintar karena pintar itu pilihan. Sebenarnya saya kuasai hanya mau tes Uni saja. Nih, Yohanes pasal mau tes. Inilah asumsi apa namanya ini tuh klaim bombastis loh ngetes. Pertama kalau saya tanya, kamu tahu nggak ayatnya di mana itu? Maria Magdalena tidak mengenal Yesus. Katanya mau ngetes. Ini kan Belum. tanya. Tuh. Nah, kamu baca dalam Yohanes pasal 20 nomor 11. Capek sebenarnya ngobrol sama kalian itu. Yohanes pasal 20 nomor 11. Nih kamu baca ya. Nih. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampak olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk kepala, yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Tuh, mayatnya ada loh. Mayatnya masih ada nih dalam kubur. Kata malaikat-malaikat itu padanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria padanya, "Tuhanku telah diambil orang." Padahal mayatnya ada di situ kan. Sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ini mayat, ada mayat loh dalam kubur loh. Dia bilang mayat Tuhanku diambil orang. Tuhanku telah diambil orang. Dan aku tidak tahu ya diletakkan. Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Dia melihat Yesus berdiri di situ. Itu kata penulis kitabmu. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kenapa Maria Magdalena nggak bisa kenal Yesus lagi? Inilah Di Yohanes bukti berapa? kalau yang Yohanes pasal 20 nomor 15, nomor 14. Maria menyangka orang itu tukang kebun lagi. "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah padaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus padanya, "Maria." Maria berpaling dan kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus padanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi ke Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah pada mereka, sekarang aku akan pergi ke Bapakku." Mengaku dia kan, ngaku-ngaku gitu loh. Iya, Uni begini. Ketika kalau Uni berpendapat bahwa yang orang yang
bangkit itu yang keluar dari kubur itu adalah bukan Yesus asli atau iblis. Nah, pertanyaannya malaikat yang dua tadi di dalam cerita itu jadi siapa? Kalau Yesus Kan dalam yang kitab itu Korintus dikatakan bahkan malaikat terang pun bisa iblis pun bisa menjadi malaikat terang. berarti ada tiga, dari tiga iblis di situ. Loh, iblis kan banyak. Emang iblis cuma satu? Aduh. Wah, iblis itu kan gelar. Gimana sih? Saya pikir Saya nggak ngerti kamu gini ya. Gini nih. Cara membantah saya itu satu. Menggunakan literasi bantahan dari ayat-ayat tertentu. Kalau pendapat pribadi jangan berikan ke saya. Kenapa? Kecuali kamu seorang scholar. Kayak saya nih, mahasiswi nih, saya menggunakan metode ilmiah dalam berpendapat. Saya tunjukkan indikator-indikator. Indikator pertama, sifatnya berbeda. Sifat anak Maria itu rendah hati, mengaku tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Sifat manusia yang bangkit ini itu mengaku punya kuasa dari dirinya sendiri, telah diberikan kuasa. Artinya dia sudah punya absolut mutlak kuasa. Yang kedua, mukanya sudah tidak dikenali murid dan Maria Magdalena. Yang ketiga, bahwa si anak Maria itu sudah jadi Kristus sejak dalam waktu kecil. Yang ini baru dijadikan Kristus setelah disalibkan. Nah, yang selanjutnya, Yesus pun berkata bahwa penyesat itu akan datang. Kalau ada yang mengaku adalah Yesus dan Mesias, maka jangan kau percaya. Penyesat itu akan datang. Dan penyesat itu bergelar apa? Kristus, Mesias, Yeshua. Dia akan memakai nama aku. Gitu. Yesus anak Maria melarang murid-muridnya keluar dari Yerusalem. Yesus yang baru bangkit ini nyuruh orang ngajarin agamanya ke luar negeri. Coba kamu renungkan di situ. Coba renungkan. Itu namanya indikator loh. Nah, kalau kamu bisa menyamai saya, oh saya bisa bantah nih. Ayat pertama bantahannya di ayat ini. Ayat kedua bantahannya di ayat ini. Itu namanya perang argumentasi akademik. Tapi kalau kamu, menurut saya ayat ini begini, itu tafsiranmu yang kamu lempar ke saya, sementara saya bacakan ayatnya. Saya bacakan ayatnya. ya kemudian kalau Uni narasinya begitu, kemudian Uni menafsirkan apa? Aku tidak bisa berbuat Saya apa-apa tidak dari menafsir. dari mana? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu perkataan Yesus sendiri. Makanya kamu sendiri paham nggak? Kalau saya tidak berkuasa, tidak dapat berbuat apa-apa, artinya saya berkuasa nggak? Tapi Masa gitu aja bahasa Indonesia harus dijelaskan? Astagfirullah. Aku nggak bisa bikin ini sendiri. Berarti Uni berkuasa nggak membuat minuman itu? Masa gitu bahasa Indonesia aja? Itu Astagfirullah. kan artinya dia sedang menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa apa yang kalian lihat ini bukan dari diriku sendiri, apa yang saya buat ini bukan dari diriku sendiri, tapi Nah semuanya itu dia, tidak berarti salah. dia tidak punya kuasa kan? Ya, tetapi dia menjelaskan bahwa apa yang murid-muridnya lihat itu Iya, semuanya dia bukan dari berkuasa dirinya nggak? sendiri. Iya, dia berkuasa nggak? Ya, berkuasa tetapi kuasa itu dari Bapaknya. Mak, ini lucu ya. Dia sendiri mengaku tidak berkuasa, tapi kamu bilang dia berkuasa. Udah, bahasa Indonesia kamu gagal. Maaf, lebih baik belajar bahasa Indonesia dulu. Ya, saya nggak mau ngajarin bahasa Indonesia. Kalau aku ngaku tidak berkuasa, berarti aku dibilang berkuasa. Kamu ada masalah dengan bahasa Indonesia ya? Hah? Nggak, yang ngomong ngaku nggak berkuasa, terus kamu bilang itu artinya dia berkuasa. Kamu masuk kelas bahasa Indonesia dulu. Saya tidak cantik, tapi artinya cantik. Udahlah, jangan bertentangkan bahasa Indonesia di hadapan saya. Cantik. Saya manis, saya bukan cantik. Udah ya, Martin, imanmu itu hakmu. Uni tidak mau membuang waktu. Uni lebih baik menjelaskan kepada adik Armando bahwa sholat itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Jadi tetaplah jadi Kristen. Pikulah salib apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, Lukas pasal 6:30. Apabila ada yang mengambil benda barang-barang milikmu, jangan kau minta kembali. Saya punya tandingan ayat itu, tampar pipi kiri kanan. Mau dibahas? Saya punya tandingan di Al-Quran. Aduh, ditampar pipi kiri kasih kanan, mau dijelaskan lagi. Udahlah ya, bahasa Indonesia itu kayaknya udah clear ya, kecuali memang ada metode tafsiran di dalam kitab kalian. Saya punya dua ayat tandingan. Nggak perlu. Saya nggak perlu penjelasan itu.
Oke. Malah diajak jadi teman loh di Al-Quran itu. Aduh, gini loh ya. Kalau bahasa Indonesia saja yang sangat very very clear mau ditafsirkan lagi, bicaralah di gereja. Oke. Sip ya. Ya. Oke lah. Biar Uni lanjutkan tugasnya dulu. Iya, saya melanjutkan mensiarkan ya, mencerdaskan orang-orang yang belum cerdas, tapi saya tidak mampu mencerdaskan orang-orang yang menolak cerdas. Cerdas itu pilihan, ya. Oke. Oke, Martin. Sehat selalu, Martin.